Lisa Mariana akhirnya buka suara mengenai hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam sebuah pengakuan mengejutkan, Lisa menyebut bahwa dirinya pernah diminta untuk membuat video syur atas permintaan Ridwan Kamil melalui perantara temannya Ayu Aulia. Menurut Lisa, perkenalan pertamanya dengan Ridwan Kamil terjadi sekitar bulan April atau Mei 2024. Saat itu, Lisa diajak oleh Ayu Aulia untuk datang ke sebuah apartemen dengan tujuan membuat video syur. Permintaan itu klaim Lisa berasal langsung dari Ridwan Kamil. Lisa mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan dibalik permintaan video tidak senonoh tersebut. Namun, ia menduga itu berkaitan dengan fetis pribadi Ridwan Kamil. Setelah melakukan adegan dalam video syur, Lisa mengatakan bahwa dirinya langsung dihubungi Ridwan Kamil melalui panggilan video. Lisa juga menyebut bahwa dirinya sempat dijanjikan uang sebesar 50 juta rupiah sebagai imbalan atas pembuatan video tersebut. Namun, uang tersebut diklaim tidak pernah diterima olehnya. Pengakuan Lisa Mariana ini tentu mengejutkan publik dan memunculkan tanda tanya besar mengenai kebenaran tuduhannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak selesai-selesai nih drama perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Dan sekarang Bapak Ridwan Kamil mengambil tindakan tegas karena diduga melakukan pencemaran nama baik. Bapak Ridwan Kamil siap seret Lisa Mariana ke polisi. Ayo kau Lisa Mariana, mau diseret kau ke polisi, dipegangi tangannya, diseret gitu. Diseret gimana maksudnya Pak Ridwan Kamil? Kalau Bapak sudah pernah melakukan ihi, masa sih mau diseret ke kantor polisi? Kan udah pernah dikasih kenikmatan. Bercanda Pak. Ya, kita tunggulah gimana ujung dari dramatisasi perselingkuhan Bapak Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana ini. Siapa menjadi pemenangnya? Aku mau taruhan Aku mau naruh ke Lisa aja lah. Kalau kamu pegang siapa? Oh, enggak deh, aku lebih pegang pejabat aja, karena kalau kita pegang pejabat lebih aman, dilindungi ya. Aku pegang Bapak Ridwan Kamil aja. Bapak Ridwan Kamil yang menang. Gimana? Liza Manurung yang merupakan kembaran daripada Evita Manurung sedang melakukan press con. Meskipun press con tersebut ia lakukan 4 tahun yang lalu bersama RK, memperes con sampai buncing. Oleh sebab itu sekarang dia meminta haknya, itu uang, kepada Pak RK agar dia bisa membesarkan anaknya itu, katanya. Aneh juga ya, 4 tahun yang lalu itu kan, maksud saya adalah COVID dan kita tidak boleh berkeliaran memperes con di mana-mana. Tapi ini kok diperbolehkan lah, apalagi seorang pejabat internasional, dia bisa keluyuran ke hotel-hotel memperes con dan akhirnya membawa anak buntingan. Itu sudah melanggar kode etik COVID 4 tahun yang lalu. Masa karantina begitu ketat. Bagaimana pendapat netizen deterjen? Apakah Liza Manurung yang merupakan kembar daripada Evita Manurung akan mendapatkan haknya? Apa kalian ingin endorse mungkin produk kalian? Seperti susu sapi yang murni. Saya rasa lebih cocok sekarang Liza Manurung untuk mencari endorse. Mungkin seperti susu hamil ya. Apa itu namanya? Bumil-bumil ya. Susu abadi. Susu gentong. Minta pertanggungjawaban dari si Kang R itu yang sekarang lagi viral. Mohon maaf ya, banyak yang mengatakan di kolom komentar itu ribet amat, tinggal tes DNA aja. Kamu tahu nggak sih yang dinamakan tes DNA itu untuk apa? Tes DNA itu ketika memang itu dilakukan, berarti dengan secara tidak langsung itu mengiyakan kalau memang sebelumnya ada hubungan spesial.
ya kan? Entah itu martabak manis, martabak keju. Berarti kalau melakukan tes DNA itu berarti memang mengiyakan secara tidak langsung bahwa mereka itu dulu memang ada hubungan spesial. Roti sama keju dicampur jadi satu, dimakan, digigit, enak, lezat sekali. Kan kayak gitu, ya kan? Jadi buat kalian wanita-wanita di luar sana ya yang ganggu, sebenarnya nggak salah juga sih, karena kalau menurutku kalau kayak gitu sama-sama mau gitu, sama-sama menggatal gitu. Karena apa ya, ya kita nggak boleh menghujat si ceweknya juga. Kalau memang benar dulu ada hubungan, berarti si R ini juga nggak benar gitu, karena memang keadaannya punya anak, punya istri gitu. Apa mungkin memang istri dan anaknya si R ini udah tahu dari lama, kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu gitu, ya kan? Kan bisa jadi mungkin udah tahu tapi diem-diem aja, karena di dunia perpolitikan, di dunia orang-orang yang seperti itu, walaupun mohon maaf tidak semuanya orang-orang yang punya jabatan itu, kebanyakan, walaupun tidak semuanya, pasangannya nggak cuma satu, dan itu diketahui oleh istri sahnya, oleh istri pertamanya, bahkan anak istrinya juga tahu tapi pura-pura nggak tahu. Karena alasan yang utama biasanya karena harta, terus kedua mungkin anak, tapi yang lebih kuat kalau menurutku harta ketimbang anak. Karena saya yakin di luar sana banyak orang yang memutuskan untuk hidup sendiri tanpa suami dan bisa membesarkan anak-anaknya sendiri sampai besar, menguliahkan sampai sukses, ya toh enggak? Jadi buat si mbaknya kita juga nggak boleh terlalu menghujat mbak itu ya, karena intinya gini, kalau kamu wanita baik-baik, kamu nggak bakalan mau melakukan itu. Dan hak apa yang kamu mau perjuangkan? Kalau memang iya itu anaknya, ya udah, toh anak di luar nikah nggak punya kekuatan apa-apa gitu loh. Jadi kemungkinan bisa jadi tujuan kamu itu seperti ini, bisa jadi itu ada faktor dua. Transferan udah macet, itu satu. Kedua, bisa jadi kamu tuh kayak pengen karena dia lagi terkena kasus, jadi kayak ibaratnya kamu tuh kepengen viral ataupun kepengen naik dengan menggunakan seperti ini. Tanpa kamu sadari, kamu tuh direndahkan oleh orang lain, ya kan? Jadi rendah harga diri kamu sebagai wanita tuh rendah, bahkan anak kamu nantinya akan dibully gitu ya. Jadi kadang-kadang aku aja yang punya anak hasil dari pernikahan, bukan hasil dari luar nikah aja. Bapaknya dari aku hamil kurang lebih 3 bulan sampai melahirkan sampai sekarang tuh nggak bertanggung jawab, mantan suami aku gitu. Terus apa kabar dengan kamu yang anak ibaratnya kalau memang itu bener anaknya, anak di luar nikah, punya kuasa apa? Nggak punya kuasa apa-apa, ya kan? Kadang-kadang yang memang anak di hasil pernikahan, terus orang tuanya berpisah, terus emaknya minta hak gono gini sama bapaknya, ibaratnya dari hasil perkawinan itu kadang-kadang aja nggak dikasih. Apalagi yang ibaratnya bapaknya kaya tapi hasil dari sebelum pernikahan, itu kan ada yang kayak gitu, anaknya buat umpan, ya kan, pingin minta harta gono gini, nggak ada gono gini, kan ibaratnya kayak gitu. Yang nikah aja kadang-kadang nggak dapet apa-apa, apalagi yang anak di luar nikah. Apa yang diperjuangkan, say? Mau otot kamu sampai keluar busa, mulut kamu sampai berbusa pun kamu nggak bakalan dapet apa-apa. Ya mungkin kalau memang dites DNA terus itu anaknya, mungkin ada pengakuan, ya mungkin secara lisan ada pengakuan, hubungan darah memang ada pengakuan kalau itu anak saya, tapi secara hukum tidak kuat apa-apa, saya. Ibaratnya begitu. Mau kamu pakai 1000 pengacara, pakai Hotman Paris juga, ya nggak bakalan kuat. Intinya nanti akan ada kayak yang viral itu sama-sama R dulu, siapa itu yang menyebarkan aibnya dia sendiri sama artis R itu, si suaminya si Ca itu, ada jilid si Densu kedua lagi, ya kan? Thank you.